Dikisahkan bahwa Syekhul Islam Al-Bijani pernah mengalami kegoncangan jiwa, patah semangat dalam belajar selama 12 tahun. Kenapa? Karena terjadi perubahan pemerintahan, perubahan pemerintahan negerinya. Kemudian beliau keluar bersama temannya untuk belajar bersama. Mereka setiap hari duduk untuk belajar bersama. Hal itu mereka lakukan selama 12 tahun berjalan. 11 tahun sampai temannya mendapat gelar Syekhul Islam untuk madhab Syafi'i. Kenapa beliau memang ikut madhab Syafi'i? Imam Qodihan berkata, sebaiknya menghafalkan satu naskah kitab fikih untuk selamanya supaya ia mudah menghafalkan kitab-kitab fikih yang lainnya. Itulah kesemangatan daripada Syekh belajar dalam mendalami ilmu agama. Jadi beliau tidak putus asa selama 12 tahun karena pemerintahan ada pergantian pemerintahan sehingga beda aturan, sehingga kemudian kendala, sehingga Syekh tadi merasa ada kegoncangan, tapi itu juga sebentar mudah berjalan dengan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon pitawakul. Apa ini? Teruskan apa kita ini? Paslon pitawakuli pasal dalam rangka tawakal. Sumala Buddha mangka nuri ora kena ora li tolabil ilmi ka jawong kang golek ilmu minatawakuli saking pasrah di tolabil ilmi in dalam golek ilmu walayah tamu walayah tamu lan ojo merihatinaken ojo merihatinaken sapa talab ini di ambil rezeki maring perkara rezeki walayu segilu lan ora ketukul sapa talab ini kol bau ing atine talab ini bidalika kelawan mengkono-mengkonone yusgilu. Ruwiyah dan riwayatakan sapa Abu Hanifah rahmatullahi alaih an Abdullah ibn Hasan Az-Zabidi sahih Rasulullah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaquhi fiddin fan man utai sapa wa ikut tafaquh belajar sapa man bidini in dalam agamanya Allah ya fidillah in dalam agama Allah kafahullah hammahu maka nyukupi ing man sapa Allah Gusti Allah hammahu ing sejatine man rizqahu ing rezekine man min haitsu la yahtasib saking rezeki kang ora den wilang-wilang den sangka-sangka. Rezeki kang ora den sangka-sangka. Artinya para pelajar harus bertawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rezeki dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah SAW berkata, barang siapa memperdalam ilmu agama, maka dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pasti diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, min ghairi la yahtasib, dari rezeki yang tidak diduga-duga. Itulah Allah mencukupi. Dan barang siapa sibuk memikirkan soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Ada yang berkata, tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengajarnya, duduk sajalah, semua itu tiada guna karena kamu adalah orang yang memikirkan soal makanan dan pakaian. Artinya semua itu Allah akan mencukupi, akan mencukupi rezeki bagi mereka yang thalabul ilmi, dan Allah sudah berjanji dalam hadis tadi, dikatakan sebagaimana man tafaqaha fid din yakafallahu hammahu rizqahu min haitsu la yahtasib. Itu merupakan hadis dari Rasulullah SAW sebagai penyemangat dalam belajar, terus senantiasa belajar ilmu agama
tidak usah minta rezeki, maka rezeki Allah akan menanggungnya. Jadi kila ja'al makarimi la tarhal li bagitiha. Artinya tadi katakan tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Duduk sajalah. Semua itu tiada guna karena kamu adalah orang yang memikirkan soal makanan dan pakaian. Itu merupakan artinya anjuran kepada Rasulullah, kepada hambanya yang senantiasa belajar ilmu, agar senantiasa tekun dan belajar, senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kiranya pengajian pada sore ini mudah-mudahan ada guna dan bermanfaatnya bagi para pemirsa hadirin kaum muslimat rahimakumullah, khususnya para santriwan dan santriwati dan para alumni. Semoga senantiasa bisa belajar di rumah dengan membuka kitabnya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.